warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur hasil pemilihan legislatif serentak Rabu pagi resmi dilantik. Mereka akan bertugas selama 5 tahun ke depan untuk periode tahun 2024 hingga tahun 2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Waringin Timur dilaksanakan melalui rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji oleh 40 anggota DPRD. Kegiatan berjalan hikmat dan lancar, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit. Pengucapan sumpah janji dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang peresmian pengangkatan DPRD Kota Waringin Timur. Anggota DPRD Kota Waringin Timur yang dilantik terdiri dari 33 laki-laki dan 7 perempuan. 21 orang diantaranya merupakan pertahanan yang kembali terpilih, dan 19 lainnya merupakan wajah baru. Ketua DPRD Kota Waringin Timur periode 2019-2024, Rini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ditunjuk sebagai Ketua sementara DPRD Kota Waringin Timur. Rini berharap dan mendorong agar segera dilakukan penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Waringin Timur definitif, sehingga dapat dilakukan pembentukan alat kelengkapan Dewan. Saya mendorong agar dipercepat pimpinan definitif dan juga akadi, pembentukan akadi. Karena akadi kan dari prosesnya definitif dulu baru di akadi. Yang saat ini prosesnya di setiap partai praksi dulu, ketua definitif baru akadi. Ya, termasuk komisi-komisi, Bapemperda, Banggar, Banmus itu setelah definitif. Jadi untuk sementara ini kami hanya memfasilitasi pembentukan praksi, mendorong setiap parpol untuk segera memberikan ketua praksinya. Nanti kami juga akan merumuskan tatib kami. Mungkin kami akan revisi untuk beberapa pasal-pasal gitu. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan terpilih wajib melakukan orientasi sebelum menjalankan tugas. Orientasi yang akan dilaksanakan di Palangkaraya yang rencananya pada September mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Ahyar Umar tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029. Meskipun dalam pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD, dirinya tidak hadir. Dari 40 anggota DPRD Kota Waringin Timur terpilih hasil pemilihan legislatif serentak, hanya 39 orang yang melaksanakan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD pada Rabu pagi. Satu orang anggota terpilih bernama Ahyar Umar tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Dirinya sedang menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah karena tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi. Meski begitu, dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan Sekretaris DPRD Kota Waringin Timur, Muhammad Yusuf, tertera nama Ahyar Umar, sehingga Ahyar Umar dinyatakan resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Waringin Timur. Mengikuti pelantikan tetap sesuai dengan SK Gubernur. Nah, cuman walaupun tidak hadir tapi tetap mengikuti, dihitung tetap mengikuti pelantikan. Jadi statusnya pelantikan tetap mengikuti. Nah, kemudian untuk status hukumnya yang di Kejati itu kan tergantung dari dia menjalani proses hukumnya bagaimana nanti, dilihat nanti bagaimana. Jadi tergantung diserahkan nanti ke partainya bagaimana. Berarti untuk status keanggotaan itu sah berarti Pak ya? Sah. Tetap sah. Sebelum dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD Kota Waringin Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur telah mengajukan penundaan pelantikan terhadap Ahyar Umar.
dalam pasal 49 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati atau wali kota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang bertentuan. Nah, jadi pada sampai saat ini KPU melaksanakan ketentuan tersebut. Nah, setelahnya itu prosesnya bukan di ranahnya KPU lagi. Kasus dugaan korupsi dengan tersangka Ahyar Umar bermula dari dana hibah sebesar 30 miliar rupiah yang diterima KONI Kota Waringin Timur. Dana hibah diterima dari pemerintah Kota Waringin Timur melalui APBD tahun 2021 hingga 2023. Kejaksaan Tinggi menduga ada penyaluran dana hibah kepada pihak yang tidak berhak sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan permukiman di Jalan Cilikriwut Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja sebagai cara yang murah dan cepat dalam membuka lahan untuk berladang. Kebakaran lahan yang berlokasi di samping perumahan Cahaya Mentaya Abadi Sampit langsung ditangani petugas pemadam kebakaran setelah mendapat laporan warga. Meski bara api sudah tidak terlihat, namun kepulan asap tampak tebal. Hal itu menandakan bara api di bawah permukaan lahan gambut masih menyala, sehingga petugas harus menyemprotkan lebih banyak air ke tanah gambut. Kebakaran lahan yang terjadi pada Rabu sore hingga malam hari ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah dilakukan penanganan sekitar 1 jam oleh petugas. Kebakaran lahan gambut ini diduga kuat terjadi akibat kesengajaan. Petugas pemadam kebakaran menemukan tanda-tanda kebakaran lahan yang diperkirakan akan digunakan untuk berladang. Dari hasil pemadaman api hari ini kelihatannya kebun ini ada 2 kemungkinan, yaitu bekas ditanam atau mau ditanam karena ada baluran-balurannya, informasi dari staf kita. Jadi jadi kita belum tahu siapa yang melakukan pembakaran lahan ini. Yang harapan kami ini tidak terjadi. Kami dari Damkarmat tetap monitor, siapa tahu nanti akan muncul bara-bara api lagi karena ini tanah-tanah gambut. Siapa tahu dengan angin-angin yang besar akan muncul kembali bara-bara api. Jadi harapan kami masyarakat tidak sembarang lagi melakukan pembukaan lahan yang cara membakar, apalagi saat ini kita masuk dalam status siaga. Kebakaran lahan persis di sebelah bangunan rumah ini sempat membuat warga panik. Warga sebelumnya berusaha memadamkan kebakaran lahan dengan peralatan seadanya. Di musim kemarau dengan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, warga diimbau tidak membakar lahan. Lahan yang kering berpotensi membuat kebakaran lahan meluas. Masud Badarudin, Hayat TV. Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak berjalan tertib serta aman dan lancar, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur kerahkan sebanyak 400 lebih personel. Seluruh kegiatan rutin termasuk patroli semakin ditingkatkan. Berbagai langkah dan upaya dilakukan aparat Kepolisian Resor Kota Waringin Timur untuk memberikan jaminan keamanan, sehingga pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang berjalan lancar.
Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas daerah. Sebanyak 400 lebih personil atau 2/3 dari total pasukan yang ada akan dikerahkan Polres Kota Waringin Timur dalam mengamankan jalannya pilkada serentak. Kegiatan rutin seperti patroli juga semakin ditingkatkan, termasuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kita sudah mempersiapkan baik itu personil, sarana prasarana maupun hal yang lain yang kita anggap perlu untuk mengantisipasi dan memitigasi hal-hal yang bersifat kontingensi. Kita sudah siapkan dan menggelarkan pasukan sebanyak 404 personil, yaitu 2/3 dari perkuatan Polres Kotim, baik itu dari Polres dan Polsek jajaran, sehingga kami maksimalkan. Dan saat ini juga kami sudah setiap harinya melakukan latihan kemampuan, baik itu fungsi Dalmas yang terdiri dari ada negosiasi dan yang lain-lain. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan perkembangan situasi untuk menjelang tahapan pilkada saat ini. Saat ini kondisi Kabupaten Kota Waringin Timur disebut dalam keadaan kondusif. Tidak ada kejadian menonjol yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Masyarakat diajak bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan nyaman, terutama dalam menjelang hingga pasca pilkada nantinya. Masud Badarudin, Hayat TV. Rini yang merupakan Ketua DPRD Kota Waringin Timur periode 2019-2024 ditunjuk sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur 2024-2029. Rini mengaku terharu saat memberikan sambutan pada pelantikan anggota DPRD Kota Waringin Timur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh kursi terbanyak pada pemilihan legislatif serentak menunjuk Rini sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029. Saat memberikan sambutan dalam sidang paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Waringin Timur, Rini tampak terharu. Suaranya terdengar terbata-bata bahkan hampir mengeluarkan air mata. Rini mengaku rasa haru muncul, salah satunya dipicu banyaknya anggota DPRD Kota Waringin Timur periode 2019-2024 yang harus digantikan banyak wajah-wajah baru sebagai anggota terpilih periode 2024-2029. Menurut Rini, kebersamaan dan keakraban anggota DPRD Kota Waringin Timur selama 5 tahun terakhir sangat kuat, sehingga ia mengaku kehilangan. Meski berasal dari partai politik yang berbeda, namun mereka memiliki visi yang sama, yaitu membangun Kota Waringin Timur. Tadi kan saya belum sempat baca kan, karena baru tadi pagi dikasih, karena di situ di periode kami 2019-2024, karena di sini kebersamaan yang saya rasakan. Jadi saat saya lihat tulisan itu saya langsung cengeng. Tapi kenyataan seperti itu, kami merasa kehilangan karena di sini, seperti saya sampaikan tadi, kami walaupun beda warna tapi di dalam lembaga ini kami satu, menyuarakan satu untuk rakyat semua. Rini berharap munculnya banyak wajah-wajah baru anggota DPRD Kota Waringin Timur dapat membawa suasana yang sama seperti periode sebelumnya. Namun tentunya tidak mengesampingkan tugas utama dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa. Posyandu Mandiri Aroma 1 Desa Sungai Kapitan mewakili Kecamatan Kumai dalam rangka Lomba Posyandu tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia
dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta lansia. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan semangat kader Posyandu di Kota Waringin Barat, dan untuk mewujudkan tujuan utama Posyandu, pemerintah daerah Kota Waringin Barat mengadakan lomba Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Setiap kecamatan menunjuk perwakilannya untuk mengikuti lomba tersebut. Untuk Kecamatan Kumai, pemerintah kecamatan dan puskesmas Kecamatan Kumai mempercayai Posyandu Mandiri Aroma 1, Desa Sungai Kapitan untuk mengikuti lomba. Di sela-sela melakukan penilaian, Ketua Tim Penilai dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Haja Harli Saparia, menjelaskan penilaian perlombaan Posyandu diantaranya meliputi administrasi dan pengelolaan Posyandu, data kelengkapan administrasi, sarana peralatan dan kemampuan kader, dari mulai pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan serta kegiatan tambahan penunjang kesehatan. Posyandu terbaik akan mewakili Kabupaten Kota Waringin Barat ke tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan bulan September 2024 mendatang. Yang pertama pasti pelayanan ya, bagaimana step-step mereka pertama kali hadir, kemudian juga kegiatan di Posyandu itu sendiri, dari sekian banyak kegiatan dari mulai Posyandu balita, yang hamil, lansia, remaja dan lain sebagainya, dan juga pelayanan yang lebih mengedepankan kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan ini, anggota PKK dan Posyandu Mandiri Aroma 1 Desa Sungai Kapitan memamerkan hasil karya mereka seperti pembuatan makanan ringan dan berbagai macam bibit tanaman sayur-sayuran. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.